Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya semangat semua ya, walaupun cuacanya baru saja hujan deras, tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap hadir sekolah. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah mandi semuanya ya? Sudah sarapan? Sudah. Bagus, luar biasa. Baik, kita akan melaksanakan pembelajaran kita di hari Senin ini. Silakan anak-anak bisa merapikan dulu mejanya. Yuk, diluruskan dulu. Yang masih mereng-mereng, ya. Ya. Coba yang belakang yang meluruskan di depan, ya. Ya. Kalau sudah rapi, silakan duduk. Baik, yuk sekarang berdiri semua, kita periksa kerapian dirinya. Coba. Yuk, yang bajunya masih keluar dimasukkan. Yang rambutnya masih terurai menutup mata, coba dirapikan ya, supaya cantik-cantik dan ganteng. Ilham, rambutnya ini sudah panjang sekali nih. Nih, lewat telinga nih. Nanti dipotong ya. Ya. Oke, coba berdiri semua. Ya, nah kalau udah rapi kan enak. Ya, sekarang silakan duduk. Ya. Baik. Sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Sekarang kita berdoa dulu ya. Yuk. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ilham, yuk silakan Ilham. Ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Ilham. Ya, silakan duduk. Ya. Kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Supaya apa? Supaya lancar. Kita belajar itu ya, ilmu yang sudah kita dapat itu dapat nempel gitu ya, dapat ingat gitu ya, dapat diterapkan nanti supaya menjadi pahala. Ya, baik. Semuanya kita sudah melaksanakan, siapkan diri, kemudian rapikan meja udah bagus, berdoa sudah. Sekarang bisa bantu Bapak menyiapkan LCD proyektor? Yuk. Yuk, silakan Abdullah bawa LCD proyektornya di lemari ya. Soleh sama Farhanul, Bapak minta tolong yuk, mejanya bisa dibawa ke sini. Ya. Siapa yang mau joget? Kita ice breaking dulu ya. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Tutup lagi Abdullah pintunya. Sini lagi, geser lagi. Geser. Oke, terus. Mundur lagi. Op, ya, sip. Terima kasih.
Ya, anak-anak boleh mempersiapkan bukunya. Silakan dikeluarkan buku tematiknya. Kita akan melaksanakan pembelajaran itu sambil Bapak menyiapkan peralatan untuk pembelajaran kita. Silakan disiapkan. Ayam siapa itu yang bunyi? Punya Ilham. Oh. Ya. Belum terlihat ya. Oke, ditunggu dulu. Nah, itu Ilham dipanggil tuh. Oke. Nah, kok tahu ini ayamnya kita mau chicken dance? Ayamnya bunyi. Ayamnya bunyi. Ayam siapa tuh? Punya Nadia ya? Rumah Nadia kan di belakang sini kan? Nah. Ya, sudah lihat semua? Ya. Yuk, semuanya berdiri yuk. Kita senam dulu. Yuk, boleh ambil di pinggir-pinggir. Ya. Sudah siap? Kita lakukan chicken dance ya. Tadi sudah disambut dengan kukukan ayam gitu ya. Yuk. Semua siap? Siap. Oh, suaranya mana? Yang keras. Semua siap? Siap. Oke. Yo. Terus. Ayo. Tuh. Ayo, lagi. Oke. Itu tepuk tangan. Ya. Wah, ternyata Laili, terus Abdullah, Ilham
ketika Cikedes ternyata semangat sekali gitu ya. Bapak aja baru nyoba gini keringatan juga gitu ya. Wah, tepuk tangan buat kita semua yuk. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan mengabsensi dulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Yo. Abdullah. Ada. Mantap. Nadia. Aisyah. Nur Mauliani. Badru Soleh. Nur Masdina. Faujatul. Ada. Laili. Ada. Muhammad Farhanul. Hairul Amin. Kemana Hairul Amin? Ya Bapak tahu dia nggak turun. Sakit atau bagaimana? Naila? Ilham. Siti Fadiatul Faroh. Ruwaidatul Sifa. Jannatun Nain mana? Kemana dia? Kemarin sudah nggak turun dia ya? Oke. Baik. Nah, baikin listrik. Oh ya, karena cita-citanya baikin listrik tuh ya. Baik. Nah, baik. Sekarang Bapak mau bertanya sama kalian. Kemarin kita sudah membahas tentang profesi ya. Ada yang jadi apa kemarin? Tukang listrik ya, si Jannatun Nain, Polwan, terus ya Abdullah ya. Abdullah jadi polisi, Ilham jadi polisi ya. Nah, coba sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang kalian ketahui apa saja kemarin. Polwan, habis itu apa lagi? Polisi, tentara, dokter, guru. Kemarin Aida pengen jadi guru, pilot. Terus ada yang jadi siapa kemarin yang jualan itu? Jadi apa? Pedagang. Nah, itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang sudah kalian sebutkan tadi. Sekarang ada tidak pekerjaan yang kaitannya dengan sampah? Ada? Pekerjaan apa saja? Hah? Pemulung, betul, pemulung. Apa? Setelah itu apa lagi? Ada apa? Tukang pembersih sampah, betul. Mengambil sampah, betul. Abdullah pintar. Apa lagi? Ayo. Membuang sampah di tempatnya. Itu tugas siapa membuang sampah di tempatnya? Tugas kita semua, pintar, bagus. Nah, jadi sampah itu bisa dimanfaatkan tidak sih? Sebenarnya kok kita minum es, buang plastiknya, terus makan permen, dibuang bungkus-bungkusnya. Itu sebenarnya bisa tidak dijual kembali? Tidak bisa. Kecuali besi. Oh, besi bisa dijual lagi ya. Terus apa lagi? Bisa tidak dimanfaatkan kembali? Bisa. Nah, dibuat kerajinan tadi, betul kata Abdullah, dibuat kerajinan. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang pembelajaran hari ini. Kenapa kita harus menggunakan sampah? Mengolah sampah itu supaya mengurangi sampah. Kenapa? Supaya apa? Hah? Supaya bersih. Ya, supaya tidak terjadi banjir gitu ya. Oke. Jadi itulah pentingnya supaya apa? Kalian dengan bisa mengolah sampah itu bisa membuat kerajinan dan bisa menghasilkan uang. Baik. Itulah pentingnya kita mengolah sampah. Sekarang anak-anak, ada yang bisa bantu Bapak untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba siapa yang mau angkat tangan? Oh. Coba Adel baca tujuan pembelajaran yang pertama, nomor 1.
Diskusi kelompok peserta didik dapat memilah barang BK sebagai usaha pelestarian sumber daya alam dengan benar. Baik, itu tadi adalah tujuan pembelajaran pertama ya, sudah dibacakan oleh si Adel. Ya, kita mampu memilah-milah barang bekas gitu ya. Sekarang Bapak minta Ilham, ya, bisa membacakan tujuan pembelajaran yang kedua. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dan dengan lancar. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ilham nanti pakai kacamata ya. Ini masih kecil sudah sakit mata ya, rabun ya, nggak apa-apa nanti, karena jangan biasakan membaca itu dengan posisi tidur ya, harus duduk. Coba Bapak minta si Aida baca yang ketiga. Membaca teks bacaan, peserta didik dapat memberi argumentasi tentang isi bacaan dengan benar dan percaya diri. Oke, selanjutnya yang keempat, Aida. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat petunjuk pengolahan sampah dalam bentuk teks tulis menggunakan kosakata, buku, dan kalimat efektif. Ya, baik. Terima kasih, Aida. Ya, Aida sudah membacakan ya. Teman-teman lain sudah membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan ini yang akan kita capai untuk selama pembelajaran hari ini. Ya, perhatikan video pembelajaran di depan. Silakan diamati betul-betul tentang video yang ada di sini ya. Bisa jadi proyektor. Tas belanja ini terbuat dari sekitar 15 sampah botol plastik. Tas bag juga rata terbuat dari sekitar 100 sampah botol plastik. Pokoknya 100% dari botol plastik semua. Wah, keren! Kenalin nih, pas nyata. Dalam dibalik semua barang daur ulang, mengubah sampah plastik jadi produk bernilai sudah pasti mendatangkan keuntungan. Tapi kalau membuang sampah plastik itu dapat duit, itu baru beda. Bukan dari pemulung atau pengelola. Sampah plastik berasal dari kota kita yang biasa menggunakan botol plastik sekali pakai. Sistem pengumpulan botol plastik bekas pakai sistem digital. Asal-muasal didirikannya plastik P karena sebuah masalah. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Tetapi teman saya, pemilik sebuah perusahaan pendaur ulang, itu harus impor sampah botol plastik. Oleh sebab itu, kami punya solusinya bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah secara digitalisasi. Kenalin, mesin reverse vending machine atau RVM. Sekarang botol, masukkan botol, langsung dapat poin. Setiap satu botol store bakal dapat sekitar 50 poin. Poin yang kita kumpulkan bisa ditukarkan dengan uang elektronik. Bisa dipakai belanja lagi.
Daripada dibuang begitu aja, mending dijadiin duit. Pokoknya cuan. Benar-benar dari kita untuk kita. Botol yang terkumpul diambil petugas lalu dibawa ke pabrik. Konsep ini baru berjalan hampir 2 tahun. That's why mesin terus disempurnakan dengan fitur-fitur baru. Ternyata bangsa Indonesia itu banyak sekali yang peduli untuk mengumpulkan sampah plastiknya bersama plastik free. Dan botol-botol ini akan masuk ke sebuah proses yang nantinya akan menjadi kain ramah lingkungan. Botol-botol dipisahkan sesuai warna. Karena warna asli botol dapat berpengaruh ke warna kain. Botol dipres atau goseng. Lalu dicancel jadi serpihan kecil. Serpihan plastik dipanaskan sampai membentuk serat polyester. Cairannya disaring, dibentuk jadi serat-serat. Terus disabukin jadi 24.000 serat. Nah ini yang bikin seratnya kuat. Proses perenggangan yang bikin serat 10 kali lebih panjang, halus dan kuat. Dipanaskan dan didinginkan berkali-kali sampai hasilnya berbulu seperti kapas. Siap dicetak jadi lembaran, siap juga jadi bahan mentah pembuatan macam-macam produk. Setiap meter persegi kain terbuat dari 14 botol berukuran 600 ml. Produk TNP diekspor ke berbagai negara. Gak cuma itu, bahan baku cacahan plastik dan seratnya juga laku diekspor. TNP-nya yang akan dijadikan berbagai produk. Ada emas, bantal, sajadah, sepatu, watch, roti, dan masih banyak lagi. Semuanya buatan tangan dari UMKM yang memberdayakan perempuan. Dan ini produk-produk yang keren-keren ini yang kami ciptakan itu adalah salah satu wadah untuk kita mengajak dan mengajarkan masyarakat bahwa plastik itu bisa kita transformasikan. Perlahan-lahan Indonesia bisa ganti image dari produsen sampah jadi transformasi sampah plastik. Kalau bisa peringkat penghasil sampah turun, prestasinya yang naik. Yuk, bisa yuk. Plastik Pay berinovasi untuk membantu green and circular economy di Indonesia dan juga untuk melindungi alam Indonesia dari polusi sampah plastik. Ya, itu tadi tentang pengolahan sampah. Nah, baik. Anak-anak tadi sudah melihat bagaimana video pembuatan pengolahan sampah tadi ya. Nah, apa yang menarik dari video tadi? Membuat tas dari apa? Dari 15 botol. 15 botol. Botol apa? Minum. Botol plastik yang biasa kita minum, setelah itu biasa kita buang gitu ya. Ternyata itu bisa bermanfaat menjadi tas. Siapa yang mau bisa berkarya seperti itu? Jadi apa? Sandal. Diapain sandalnya? Membuat sandal atau sandalnya yang dibuat seperti itu? Sandalnya. Wah, ternyata buat dari botol. Nah, ternyata semua itu bisa kita gunakan. Ayo, Soleh duduknya yang bagus ya. Nah, itu tadi tentang pengolahan sampah. Hanya satu contoh dari membuat botol dari botol plastik. Kalian kalau belanja banyak tidak menggunakan plastik atau bahan-bahan lain yang langsung dibuang saja. Minum es pakai plastik gak? Terus dibuang atau diolah? Dibuang. Sedotannya dibuang? Dibuang. Nah, itulah tentang pengolahan sampah. Ternyata itu bisa kita gunakan supaya bernilai ya. Baik. Baik anak-anak, sekarang anak-anak
Sekarang anak-anak perhatikan tentang video yang kedua, ya. Video yang kedua. Waduh, wah, sampah-sampah ini banyak sekali. Bagaimana kalau sampai terjadi banjir? Aku tahu caranya dengan mengolah sampah. Nah, ada siapa tadi? Ada artis gitu ya. Terus itu video pembelajaran yang kedua tadi adalah bagaimana kita mengolah sampah dengan baik, yaitu melalui apa tadi? Yuk, video tadi. Apa? 3R. Apa saja 3R itu? Yang pertama, yuk. Ya? Plastik. Ya, itu namanya reduce, ya, reduce. Kedua, reuse. Ketiga, recycle. Coba, ayo kita dengarkan sekali lagi ya. Coba dengarkan sekali lagi sambil dilihat lagi betul-betul. Ya. Ayo, boleh sambil menyanyi kalau bisa ya. Waduh, wah, sampah-sampah ini banyak sekali. Bagaimana kalau sampai terjadi banjir? Aku tahu caranya dengan mengolah sampah. Ayo kawan kita bersama-sama. Oke, ya. Masih ingat tadi? Tentang apa? 3R. Apa saja 3R itu? Reuse. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Reduce. Terus satunya? Recycle. Betul sekali. Nah,
Jadi itulah pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia supaya tidak menambah sampah, kita bisa mengolah sampah itu menggunakan 3R itu. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya nanti akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini, ya. Baik. Sekarang anak-anak saya akan bagikan ya. Bapak akan bagikan bahan ajar. Silakan dibuka. Ya, boleh dikasih ke belakangnya. Kasih belakang. Ya. Ya. Belakang. Oke, ya, silakan dibuka. Ya. Baik. Coba dibuka. Dibuka. Ayo. Tentang ayo mengamati yang ini. Sekarang Bapak minta coba siapa yang bersedia membaca nyaring? Siapa? Yo, Soleh, silakan Soleh. Membaca ya, dibaca nyaring itu. Pekerjaan ya, nih. Ya, baca yang nyaring ya. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cendera mata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas cendera mata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan bunga plastik. Ya, baik, cukup. Terima kasih Soleh ya. Bacanya sudah bagus dari yang kemarin ya. Nanti dimantapkan lagi ya. Yang mulai di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran apa nih? Yang berdampak buruk lain bagi kehidupan. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi tentang pekerjaan seorang ibuku gitu ya, yang menghasilkan dari sampah. Dia menghasilkan apa saja tadi? Plastik dan tempat tisu ya. Plastik dari mengolah plastik untuk menjadi tempat tisu dan bunga plastik. Nah, sekarang tadi kita sudah memaparkan tentang 3R yang Bapak video kedua tadi ya. Mengolah sampah. Ada berbagai cara mengolah sampah. Pelajarilah cara mengolah sampah yang bisa kalian lakukan. Lanjut. Mengurangi pemakaian dikenal dengan istilah reduce. Mengurangi sebisa mungkin kalian mengurangi penggunaan kemasan barang. Makin banyak kita menggunakan kemasan barang, makin banyak sampah yang dihasilkan. Ya, cukup. Baik, tadi sudah dibacakan oleh teman kalian bahwa mengurangi pemakaian itu namanya adalah reduce. Berarti mengurangi nih. Contohnya bisa memberikan contoh tidak? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh mengurangi penggunaan sampah yang bagaimana? Coba. Ayo. Contoh mengurangi penggunaan sampah. Coba. Laili, tahu cara mengurangi penggunaan sampah? Diolah menjadi tas. Oh, berarti sampah-sampahnya diolah. Terus yang bagaimana? Kalian kalau belanja di toko, di Alfamart sekarang, itu menggunakan plastik lagi tidak? Tidak. Sudah tidak? Nah, itu adalah salah satu menggunakan reduce atau mengurangi. Kalau mau belanja, menggunakan tas belanja sendiri. Jadi jangan pakai kresek lagi. Nanti setiap beli kresek, makin numpuk gitu, ya kan?
Jadi bawa tas keranjang sendiri. Ada nggak yang di rumah menggunakan itu? Ada. Baik, selanjutnya Laili baca yang selanjutnya. Yang ini kamu duluan. Ini. Gimana? Ya, silakan baca. Ini kah? Ya. Memakai kembali dinela dengan istilah reuse. Zeus memakai kembali sebisa mungkin. Pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindarilah pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Cara ini dapat memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah. Ya, baik. Terima kasih Laili ya. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Laili. Memakai kembali, bahasa lain memakai kembali itu apa? Reus ya. Contohnya ada yang tahu bagaimana? Coba. Nur Mauliani. Ada yang tahu contohnya bagaimana? Contohnya reus, memakai kembali. Mengolah tas. Terus apa lagi? Pot bunga, betul. Seperti ban bekas itu ya. Kan ada tuh ban yang tidak dipakai. Nah, itu ban yang tidak dipakai itu bisa dijadikan pot bunga. Ya, ayo Aida duduknya yang bagus Aida. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan atau mendaur ulang. Sekarang Bapak minta si Naila baca. Yuk, mendaur ulang. Mendaur ulang dinela dengan istilah recycle. Mendaur ulang sebagai mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tapi saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang jadi. Nah, baik. Terima kasih Naila. Tadi Naila sudah mengatakan bahwa mendaur ulang atau recycle ya. Contohnya seperti pot sampah bisa dijadikan pot bunga, botol sampah bisa dijadikan pot bunga atau yang lain. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita akan mendesain sebuah proyek ya. Anak-anak akan membuat suatu keterampilan dari bahan-bahan bekas ya. Bapak akan bagi kelompoknya. Kelompok 1 Abdullah, Nadia, Aisyah, Nur Mauliani dan Badru Soleh. Kelompok 2 Nur Masdina, Faujatul, Laili, Farhanul dan Hairul Amin. Cuma Hairul Amin nggak turun, berarti nggak usah ya. Kelompok 3 Naila, Ilham, Siti Fadiatul Faroh dan Ruwaidatus Sifa. Ya, itu kelompok 3. Sekarang silakan buat kelompoknya dulu sesuai mejanya masing-masing. Ya. Ayo. Disusun. Ayo, sesuai kelompoknya. Nih. Kelompok 1 di sini boleh nih sini. Ya. Boleh. Ayo disusun meja yang rapi. Coba ayo. Ayo Ilham, angkat Ilham. Nih. Ayo. Awas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya. Yo, agak sini dikit, coba sini. Gak apa-apa gini. Yo, geser. Angkat di sini, geser dikit. Ya, baik.
Bapak akan bacakan petunjuk untuk pembuatan proyek ini. Ini adalah proyek kelompok. Silakan nanti diskusikan, masing-masing punya usul mau membuat apa, nanti setelah itu baru diputuskan satu proyek yang akan dibuat, ya, satu karya yang akan kalian buat. Dari mana bahannya? Silakan bahannya yang sudah kalian bawa itu boleh dimanfaatkan dan boleh berbagi dengan kelompok lain. Kalau kelompok lain misalkan membutuhkan yang punya di kelompok satu, boleh minta. Dan kelompok lain juga boleh berbagi. Boleh? Gitu ya? Nah, baik. Kemudian peraturan selanjutnya adalah petunjuknya musyawarahkan. Ya. Setelah dimusyawarahkan, baru nanti akan kalian isi dalam LKPD yang akan Bapak bagikan. Lembar kerja peserta didik dibagikan, ditulis. Setelah itu boleh kalian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Bisa. Buatlah karya sebaik mungkin yang kalian buat. Oke? Tepuk tangan dulu buat semangat kita. Coba. Bapak punya tepuk semangat dulu. Kalau Bapak bilang tepuk tangan terus ya. Tepuk tangan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 langsung gitu ya. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Orang nyaring. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Bapak akan bagikan LKPD. Petunjuknya ada di sini ya. Boleh nanti diskusikan ya. Ya. Silakan nanti didiskusikan. Nanti silakan dicatat dulu ya. Bapak bagikan LKPD-nya dulu. Itu penggaris tuh ada yang jatuh. Coba, yuk. 2, 3, 4. Tidak, ini kelompok. Ya. Cukup ditulis satu kelompok aja yang menulis. Ya, ini buat kalian pegangan saja. Ya, coba buka dulu halaman 3. Halaman 3 bisa dibuka? Coba semua baca dulu halaman 3. Bapak akan sampaikan. Nih yang ini. Ya, betul. Ayo berkarya. Sudah? Ya, ayo berkarya. LKPD ini. Ya. Yang ini. Ayo berkarya. Yang ini. Sudah? Ya. Coba. Di situ ada tulis kelompok kan? Kelompok berapa tadi? Ditulis dulu. Ya, tulis dulu sesuai dengan masing-masing kelompoknya. Kelompok. Terus tulis nama anggota kelompoknya siapa saja tadi? Nama kelompoknya tulis. Betul. Ya. Ya, tulis nama teman-temannya siapa nih? Betul. Coba. Ditulis nama temannya sudah? Kelompok sebentar, satu-satu dulu. Kelompoknya ditulis dulu. Kelompok berapa kalian? 1. Ya? Sebentar, satu-satu dulu. Sudah tulis namanya belum? Nah. Kalau sudah, sekarang Bapak minta, ayo Soleh duduk yang bagus Soleh. Sebentar. Nah, setelah itu coba baca petunjuk proyeknya dulu. Masing-masing kelompok baca petunjuk proyeknya dulu yuk. Ya, dibaca dulu. Yang ini. Ya, dibaca dulu. Itu semplingnya. Yang ini. Ya. Ya betul itu yang dibaca. Ya. Nah, sudah dibaca? Petunjuk proyek. Nih. Ya.
Dibaca dulu. Nah, setelah kalian membaca, coba baca yang ini lagi. Berikan usulan masing-masing orang dalam kelompok tentang karya yang akan dibuat. Coba, Ilham. Ilham di sini mau membuat apa? Kira-kira dari barang bekas ini? Usulannya apa? Ilham dulu. Coba diskusikan. Kira-kira mau apa? Kotak pensil, tulis. Kotak pensil dulu, tulis nomor 1. Kotak pensil. Terus nomor 2 kapal. Tulis dulu. Ada usulan temannya kan tadi? Kotak pensil. Kapal. Nah, tulis nomor 2. Nomor 2. Ya. Kotak pensil tadi yang pertama kan usulannya? Kapal. Nomor 1 kotak pensil. Mau bikin apa? Rumah-rumahan. Boleh. Nomor 3 tulis. Ya. Ilham apa usulnya? Tadi mereka udah semua nih. Ilham usulnya mau bikin apa? Bikin apa kira-kira? Bikin apa? Bikin apa? Atau mau bikin apa? Bikin pot? Bikin bunga? Atau bikin apa? Bikin pot. Boleh. Tulis bikin pot. Nah, setelah kalian kan sudah ada 4 nih usulan, tapi yang dibikin 1. Berarti kalian coba diskusikan. Kira-kira apa yang mau sepakat dibuat? Kotak pensil kah? Kapal? Rumah-rumahan? Atau pot? Coba didiskusikan. Yang sekiranya waktunya cukup. Ya, coba. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Coba dilihat. Selanjutnya adalah lembar proyek. Nah, sekarang tentukan membuat proyek. Tulis tanggalnya dulu, tanggal pengerjaan. Nih, tanggal pengerjaannya ditulis. Ya, nih. Ya, hari ini tanggal berapa? 14 November 2022. Harinya Gak usah, tanggalnya saja. Ya, 2022. ya. Yuk, yang lain boleh mengerjakan juga. Dikerjakan step by step ya, langkah demi langkah. Kerjakan dulu. Terus tempat pengerjaannya di mana? Di kelas 4. Nih sini tempat pengerjaannya di kelas 4. Oke. Ya. Terus bahan utama barang bekasnya apa? Hah? Stick es, boleh. Terus apa lagi? Stick es ya. Oke, silakan dikerjakan. Alat dan bahannya ditulis. Kira-kira apa yang tadi stick. Terus apa lagi? Lem. Apa lagi? Gunting pakai enggak? Nah, silakan ditulis. Ini di sini. Ya. Ya, tulis dulu. Ya, tanggal hari ini. Tanggal selesai nanti kalau sudah selesai ya. Nah, selanjutnya setelah menulis bahan, silakan ditulis langkah-langkahnya ya. Coba Aida dengarkan kelompok ini. Langkah-langkahnya bagaimana? Misalkan nih, pertama dibuat desain atau dibuat rancangan rumah misalkan. Kedua dipotong apa? Ketiga dilem apa gitu ya. Dibuat langkah-langkahnya di sini. Ya. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Yuk. Coba. Di kelas ini. Yuk. Coba. Di sini gimana? Kita buat lembar proyek. Coba dibuka pertama dulu. Yang ini. Sudah? Ayo berkarya.
Sekarang usulan karyanya. Tulis dulu. Abdullah mau bikin apa kira-kira? Usulannya mau bikin apa? Usulannya apa? Sudah semua? Mantap. Membuat kotak pensil, pot tanaman, bunga, kotak tisu. Sekarang pilih salah satu. Apa kira-kira yang mau dibuat dari 4 ini? Kotak pensil. Nah, sepakat kah? Sepakat? Nah, nanti dulu. Ada. Boleh. Kotak tisu. Baik, gimana? Mau kotak tisu atau ada yang lain? Pot bunga. Ayo, kira-kira apa? Ayo. Nah. Mau buat seperti itu? Oh, boleh. Silakan dibuat. Kalau gitu sepakat kah mau bikin pot bunga? Oh, ditulis pot bunga. Ya, ini lain. Sini. Ya. Ini. Ya. Pot bunga kah? Ya. Terus alasan disepakati memilih. Kenapa memilih pot bunga? Karena mudah. Ya sudah, ditulis. Karena mudah. Mana? Di sini kah, Pak? Terus? Ya. Nah, lembar proyek. Karyanya ini. Apa tadi? Pot bunga. Ya kan? Boleh, tapi nanti dulu ya, kerjakan dulu. Itu ada lem di tempat Bapak itu, ambil tuh. Tuh. Di dekat tempat tisu itu, boleh pakai itu. Yuk. Bahan utamanya apa? Mau buat pot bunga ini? Dari apa? Botol kah? Sedotan kah? Botol. Nah, tulis botol. Alat dan bahannya. Kira-kira untuk membuat pot bunga itu apa saja alatnya? Botol dan sedotan. Botol, sedotan, terus apa lagi? Perlu apa untuk memotongnya? Gunting. Nah, ditulis ya. Setelah itu baru dikerjakan. Ya, selanjutnya coba kelompok ini coba dibuka di ini lembar KKPD-nya. Coba, sudah? Coba sekarang kira-kira usulannya apa? Farhanul, Laili, Pauja, sama Nur Masdina ada usulan membuat karya apa? Coba. Mau buat apa? Buat apa? Coba. Usulnya mau buat apa? Gak apa-apa, usul dulu. Nanti baru kita rembukan. Pot bunga, tulis dulu. Pot bunga, 1 pot bunga. Boleh, nanti dulu ya. Itu dulu. Dan ingat ya, dalam pengerjaannya Bapak ingatkan, harap berhati-hati dalam penggunaan alat-alatnya. Jangan sampai mengenai atau melukai diri ya. Ya. Ayo. Ya. Ya. Alasannya kotak pensil, kenapa pilih kotak pensil? Karena Faujatul bisa bikin itu. Karena kesepakatan dengan orang lain gitu ya. Boleh ditulis. Ya, silakan. Nanti setelah itu dibuka ini. Nah, dikerjakan tanggalnya tanggal berapa? Namanya tadi apa? Membuat kotak pensil, tulis. Barang bekasnya apa? Alat dan bahannya ditulis. Botol, terus apa lagi tadi ya? Yo. Gini cara motongnya gini. Buat. Nah, motongnya gitu. Nih, silakan. Ayo, hati-hati, pelan-pelan ya. Ya. Mantap. Ada yang perlu lem tembak? Boleh. Tapi hati-hati penggunaannya karena itu panas ya.
Bentar. Boleh gantian ya. Membuatnya di sini ya, lem tembaknya ya, karena listriknya sampai di sini. Ya, nih pakai ini dulu. Kalau stick itu bagusnya pakai lem Fox. Ya. Tanggal 14. Ya. Dan ingat ya, nanti ketika sudah selesai, kalian mempresentasikan di depan teman-temannya apa yang sudah kalian hasilkan. Ya. Harus ini, nanti dikerjakan dulu, ya. Coba bikin apa? Tuh, nih. Bahannya apa tadi? Botol. Ini tempat minum plastik. Plastik kah? Ya. Tempat minum plastik. Apalagi tadi? Tisu apa? Sedotan, ya kan? Perlu gunting nggak? Perlu. Nah, berarti tulis gunting. Untuk nempelnya pakai apa? Pakai lem. Nah, tulis lem. Nah, awas, pelan-pelan. Jangan bercanda ketika main ini ya, karena ini panas. Ya. Baik. Awas dulu lah, meleleh dulu lah, awas. Jangan dipencet ya. Ya. Hati-hati penggunaannya. Nah, itu dicetek belum? Udah cetek. Ini belum. Ya. Ya. Nah, gini. Coba Bapak ajarin cara mengguntingnya ya. Gini, ini gini. Nah, nih dipencet gini, baru gini. Nah, kan udah gini kan? Boleh. Nah, nih, yuk. Nah, bisa kan? Gak apa-apa, bagus. Dikreasikan gini, Naila. Caranya gini. Coba, Bisa. Nih gini, pakai ini bisa nih. Nih lihat. Nih kan bisa. Pakai lem ini aja, Del. Nih, misalkan nih. Nah, kan bagus nih. Lihat. Nah. Terus, ya. Wah, mantap. Ya. Itu apa? Ya. Wah. Yuk. Itu nah. Karing duanya itu lekas karing. Pintar. Dul, hati-hati sini kering nanti dia nggak bisa dipakai, Dul. Langsung tempel dulu, Dul. Ya. Iya, banyak kabel kok. Coba. Dekat sana dikit lagi. Jangan terlalu dekat ya, nanti leleh dia. Ya. Gak apa-apa. Juga, Pak. Udah, cukup. Kalau pakai gini, cukup titik, udah itu lengket, nggak usah panjang-panjang. Ya. Titik. Nah, coba langsung tempel.
Soleh. Wah, pinter dia. Wah, satu. Ayo, yuk dirembukan. Tugasnya masing-masing apa gitu ya? Oke. Ini ditempel nanti ya. Ini bikin apa nih? Ini kalian kelompok ini? Kotak pensil ya. Ya. Silakan. Ditempel ya? Oke. Mantap, bagus sekali ya. Ya. Tidak, mereka ini nanti digabungkan jadi satu gitu. Kalian juga bisa nih, kan ada botolnya ada berapa nih? Nanti ini yang kecil, itu yang besar digabungin, kan bagus juga. Boleh. Ayo dibagi tugas, ada yang motong ini. Ya. Terserah. Yang kalian tahu, menurut kalian bagaimana? Boleh. Oh, ketinggian. Ini segini nih, segini bagus nih. Yang pendek. Ya. Ya. Caranya bukan gitu, gini. Ini buka dulu. Ini kan? Gini, baru potong. Ya kan? Ya. Baik. Ya. Ya oleh. Soleh, ngapain Soleh? Ya, makanya gitu kayak Nadia tuh, di titik-titik aja ya. Biar nggak kebanyakan. Di titik-titik aja. Tuh. 2. 3. Nah. Ya. Ya, bisa. Boleh. Nanti kan digabungin punya si buat kali. Ya. Ya. Boleh? Gimana? 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 Di bawahnya nih. Gimana? Boleh. Berarti dibikin bulatan kan? Berarti gini cara buatnya. Gini, terus dilingkarin. Coba gini, dicap dulu. Coba dicap, dilingkari. Ini pakai nih. Ini kan? Dilingkari dulu. Naila kan bawahnya tambalannya Naila biar kelihatan. Nih, kan sudah dipotong nih. Pakai guntingnya diginiin. Harus kayak itu sampai dia Ya, sampai dia melengkung. Jadi agak kuat aja. Jadi betul. Nah, ini lagi kan? Nih, dibaliknya sini. Jadi kan kayak gini. Ya, nah coba si Laili coba buka gini. Nah, jadi daunnya kan? Coba. Nah, gitu. Betul. Ya. Nah, ya pintar. Nih. Nah, coba lihat. Nah, oke, bagus nih. Sudah lo. Nah,
Sudah selesai ya? Sudah. Oke, apa ini? Kotak pensil. Kotak pensil, mantap. Wah, ini kreatif ini. Ini apa ini? Bunga. Wah, ini bisa dijual nih. Ini apa nih, Nur? Bunga. Bagus. Bunga kembang api ini ya. Ya, kreatif. Ya. Baik, yuk semangat ya. Bagus karya-karyanya. Ya, lanjutkan. Itu soalnya satu. Yuk, ini diminggirin dulu, bahannya disepunin. Ya, bagus. Kreatif sekali. Ya, siap presentasi ya. Baik. Ya, baik. Sudah selesai semua? Baik. Karena sudah selesai, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok untuk dapat mempresentasikan karya yang sudah dibuat. Oke, tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ternyata karyanya bagus-bagus. Ini kreatif sudah ini ya. Ini bisa kita pajang ini nanti ya. Ya, baik. Sekarang kelompok Nadia dan kawan-kawan silakan dipresentasikan. Berilah usulan masing-masing orang dalam kelompok pasangan karya yang akan dibuat dari barang bekas dan sampah. Usulan karya: kotak pensil, kotak bunga, kotak tisu. Setelah memulai diskusi, maka diserahkan usulnya karya yang akan dibuat dalam pilihan salah satu. Kotak bunga. Alasan disepakati memilih usul karya karena mudah. Ya, jadi usulan yang dipilih tadi ada berapa usulan? Usulannya ada 4 ya? Membuat apa tadi pertama? Membuat kotak pensil. Kotak pensil. Kedua? Pot tanaman. Pot tanaman. Ketiga? Bunga. Keempat?
Kotak tisu. Kotak tisu. Yang dipilih adalah membuat pot tanaman. Ya, selanjutnya ada kendala tidak? Oke, kendalanya apa? Kesulitan mencari bunga hidup. Kesulitan mencari bunga hidup. Oh, karena pot bunga ya. Terus saran dari Bapak apa? Sudah bagus dan kreatif, namun lebih rapi dan dalam pekerjaan. Nah, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Tepuk tangan dulu. Ya, oh kelompok 1 ya. Mohon maaf, Bapak salah sebut. Kelompok 1. Hasilnya boleh coba sambil dilihat semua. Ya, ini adalah hasil dari karya dari teman-temannya. Boleh ditunjukkan ke temannya, boleh ya. Sambil dilihat ya. Ternyata bagus-bagus ini ya. Ternyata ada bikin bunga juga. Sekarang coba Bapak minta tanggapan nih dari kelompok 2 dan kelompok 3 berkaitan dengan hasil karya dari kelompok 1. Coba Laili dari kelompok kalian bisa menjelaskan nih atau menyebutkan dari kendala apa namanya? Masukan atau memberikan tanggapan. Yuk, silakan. Karya mereka sangat bagus. Bagus, di mananya bagus? Bunga. Dari bunganya, membuat bunga dari sedotan ya. Oke, kira-kira kalian tertarik nggak mau membuat seperti ini? Mau. Mau. Nanti berarti boleh belajar ya. Ya, boleh nggak diajarin temannya? Boleh, ya. Baik, terima kasih tanggapannya untuk Laili. Baik. Selanjutnya di kelompoknya si Aida dan teman-teman. Yuk, coba. Silakan Aida, Bapak minta contoh untuk presentasikan. Ya, silakan dibacakan. Ya, yang nyaring bacanya ya. Yo, yang lain dengarkan, boleh berikan tanggapannya. Ya. Kelompok 3 nama anggota kelompok 1 Naila, Adel, Ilham, Aida. Oke, lanjut. Ini Usulannya? kotak, pensil, kapal, rumah, pot. Terus yang dipilih? Yang dipilih membuat apa? Kotak pensil. Kotak pensil. Alasannya kenapa pilih kotak pensil? Mudah. Lebih mudah. Kendalanya ada tidak? Saat Bapak mau tanya nih, bagaimana cara pembuatannya? Ya, boleh dibaca itu. Ya, cara pembuatannya. Ya, alat dan bahan boleh disampaikan. Es, lem, kain, botol, gunting, sedotan. Terus lanjut. Langkah pembuatannya. Memotong botol, menggunting kain, mengelem stik di botol, menempelkan hiasan, merangkai botol menjadi satu. Oke. Ini hasilnya ya. Kendalanya ada nggak saat membuat ini? Ada. Apa kendalanya? Sulit mengelem. Sulit mengelem juga ya. Kendalanya hampir sama, sulit mengelem karena sering lepas-lepas. Kemudian ada saran dari Bapak Guru bagaimana? Harus lebih rapi dalam pembuatannya. Ya, lebih rapi. Baik, itu tadi yang disampaikan dari kelompok 3. Tepuk tangan. Sekarang tanggapan untuk kelompok 3. Ayo, Bapak minta. Sekarang anak-anak tadi sudah menyampaikan presentasi. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal pengetahuan ini ya. Bapak akan kerjakan, kita sepakati waktunya 30 menit cukup? Cukup. Cukup. Sepakat? Oke, baik. Bapak akan bagikan, silakan dikerjakan. 30 menit ya. Jangan lupa ditulis nama. Oke. Paraf orang tua dikosongin saja. Nama. Ya, kerjakan itu, bolak-balik. Dari depan itu, ya itu.
Ya. Kerjakan masing-masing, tidak ada yang berdiskusi karena ini tugas individu, ya. Sampai di mana, Kak? Ya. Sampai habis, sampai belakang. Nih. Bunga gelas bisa, Kak? Bu. Set. Set. Soleh duduknya yang rapi. Cukup. Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan di meja Bapak. Ya. Ya. Ya, pelan-pelan aja. Ya, baik. Ya, oke, baik. Ya. Yo. Ya. Ya. Ayo, kumpulkan yang rapi, jangan sampai terhambur-hambur. Ya. Boleh. Ya, baik. Anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan evaluasi. Sekarang Bapak mau merefleksikan dalam pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba sebutkan. Apa? Membikin kotak pensil. Membikin kotak pensil. Bikin serangan pot. Ah, terus apa lagi? Membikin bunga. Pot bunga. Itu semua dari mana bahannya? Dari barang bekas. Nah, Buat kotak tisu dari koran bekas. belajar dari membuat koran bekas. Oke, terus apa lagi? Dari mengolah sampah tadi kita sudah belajar tentang yang namanya redus. Terus apa lagi? Reus. Apa lagi? Recycle. Itu semua tergabung dalam yang namanya 3R. 3R, betul sekali. Ya. Jadi semua sampah yang dapat dihasilkan menjadi suatu karya itu dapat dimanfaatkan dari barang-barang lingkungan sekitar. Jadi mari kita kurangi sampah supaya lingkungan nyaman, lingkungan bersih dan menghasilkan karya. Yuk silakan Nur Mauliani boleh memberikan kesimpulan kita hari ini. Mengurangi pemakaian dikenal dengan istilah redus. Mengurangi sebisa mungkin kalian mengurangi penggunaan kemasan barang. Makin banyak kita menggunakan kemasan barang, makin banyak sampah yang dihasilkan. Memakai kembali dinilai dengan istilah reus. Memakai kembali sebisa mungkin pilihannya barang. Hindarilah pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Cara ini dapat memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah. Oke. Mendaur ulang dinilai dengan istilah
Recycle. Daur ulang sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur Oke. ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang jadi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Normaliani sudah memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat digunakan kemudian hari ya sebagai suatu karya yang bernilai. Baik, sebelum kita pulang, silakan disimpun buku-bukunya, silakan masukkan dalam tas. Silakan disimpun. Untuk karya terbaik semua kalian buat ini nanti akan kita pajang di kelas kita ya. Ya. Silakan disimpun. Ya, sebelum pulang Bapak minta tolong kalian dapat mengisi lembar kuesioner ini, lembar angket. Silakan diisi. Ya, ini adalah evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, silakan diisi. Ya. Ya, ditulis seperti yang biasanya kita pekerjakan. Sekolah SDN 1 Bengkel. Yo. Ya. Tulis nama sekolahnya, mata pelajarannya tematik. Mata pelajarannya tematik. Sudah tulis itu saja sama nama. Kemudian langsung diisi saja ya. Ya, nama guru Pak Ridwan Sidik. Materi apa, Pak? Materi tematik. Kira-kira mata pelajaran? Ya, mata pelajaran tematik materinya tentang 3R. 3R? Ya. Mata pelajarannya 3R? Baik. Sudah selesai semua? Baik. Silakan kumpulkan sini Bapak saja yang mendatangi kalian ya, biar kalian bisa persiapan untuk pulang. Oke, terima kasih. Boleh dibawa pulang. Sini. Oke. Ayo. Bagus. Yuk. Tinggal aja. Baik. Ya. Ya. Ya, silakan semuanya duduk. Sekarang boleh bawa pulang bahan ajarnya, boleh. Itu buat belajar kalian. Yang mau pulang silakan duduk rapi. Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan semangat kita dalam pembelajaran hari selanjutnya ya, untuk kita melaksanakan rasa nasionalisme kita kepada negara, silakan semua berdiri dan menghadap depan. Ya. Oke. Yuk berdiri semua. Berdiri tegak karena kita akan menyanyikan lagu nasionalisme Garuda Pancasila. Semuanya siap? Siap. Ayo. Tangannya gini semua. Ya. Kita nyanyi sama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sebuah
untukmu. Lah dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk, ya. Duduknya yang bagus, ya. Baik, selesailah pembelajaran kita hari ini. Tetap serasa semangat di perjalanan, saat semangat mau menuju sekolah esok hari, kalian tetap semangat, ya. Baik, sekarang duduk, siap. Bapak minta Aisyah bisa pimpin doa. Ya. Ya. Yuk. Kalau kita berdoa, kita kan berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sungguh-sungguh, duduk yang rapi, yang khusyuk, ya. Oke. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Aisyah. Baik. Setelah kita sudah selesai ini, maka selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini. Bagi yang pulang, hati-hati karena ini air masih dalam. Tolong yang naik perahu hati-hati, yang jalan kaki harus menerobos air, hati-hati ya. Baik, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.